Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma ftahana hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin rabbi zidna ilma warzuqna fahma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ketiga, yaitu sebagaimana kebijakan dari kampus bahwa kita perkuliahan online. Namun, walaupun kita perkuliahan online, tetap menjaga kedisiplinan, ketaatan, dan kerapihan. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang terbaik dan mendapat nilai yang bagus, gitu ya. Tolong bagi yang belum membuka kamera, dibuka semua kameranya. Karena kehadiran itu bisa dilihat dari open kamera, gitu ya. Kalau nggak open kamera dianggap nggak hadir. Selanjutnya, karena teman kita ini akan presentasi, ya, maka kita langsung saja persilakan kepada kelompok yang bertugas pada hari ini untuk presentasi terkait dengan ragam bahasa dan selanjutnya nanti kita tanya jawab, ya. Terus kemudian setelah tanya jawab selesai presentasi baru saya menjelaskan sebagai tambahan. Coba ini Salsabil Raditi apa ya Raditya ya. Talita Suci Rahmawati Maisuri dibuka kameranya. Ini ada lagi di halaman kedua banyak yang belum buka kameranya ya. Suhendi, Junaipan, Naraya buka kameranya ya. Eh, saya share screen dulu ya. Silakan kepada peserta yang bertugas hari ini yaitu kelompok apa nih? Lihat tuh. Muhammad Hidayat, Satria, Sulistia Putra, Suhendi untuk mempresentasikan tugas yang telah Anda buat. Silakan. Bisa screen aja. Ya, Udah. silakan Satria. Mas. Oke. Nah, sekarang nih Pak ya. Ya. Nah, Pak sebelumnya kita satu frame Pak, satu kelompok. Oh ya, silakan. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini Waalaikumsalam. Jawab dulu lah Kak salamnya guys. Sabar. di sini kami ingin mempresentasikan tentang ragam bahasa Indonesia. Materinya kita ambil dari jurnal yang berjudul Ragam Bahasa Indonesia dalam Dunia Politik yang ditulis oleh Siti Rabiah dari Universitas Muslim Indonesia. Sebelum dimulai, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Saya Suhendi. Saya Muhammad Hidayat. Saya Satria. Ya. Kita mulai. Ini baca aja sih. Udah. Pak, ini share screen-nya dari Bapak aja. Oh, boleh boleh dari situ boleh nggak apa-apa. Jadi saya tidak usah share screen ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ah, ya, ya, Biar siap, siap. Ya udah, yuk, silakan share screen. sebentar, Pak. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa di share screen, Nggak Pak. bisa share screen, Di Pak. disable. Apa aja? Bangsat sih kok.
Atau langsung dibaca biasanya Tolong ulet hari lo. Langsung dibaca aja, Pak. Ini Pak, ini nggak bisa di share screen dari settingan Zoom ya, Pak? oh di settingannya ya. Ya udah dah, ayo dari sini aja. Oke, Pak. Ya, Sampai dulu, Pak. Ya. Silakan. Pendahuluan bahasa Indonesia hadir sebagai bagian dari perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Sumpah Pemuda pada 1928 meneguhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatu dari berbagai ragam ras, agama, dan suku bangsa. Bahasa Indonesia telah berkontribusi dalam perkembangan sosial, budaya, maupun politik bagi bangsa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa yang digunakan berdasarkan topik, hubungan antara pembicara, dan medium komunikasi. Lapolia mencatat 4 fungsi yang menuntut penggunaan ragam bahasa, yaitu pertama, komunikasi resmi, kedua, wacana teknis, ketiga, pembicaraan di depan umum, keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati. Menurut situasi penggunaan, ragam bahasa dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa formal dan ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa formal, ciri-cirinya menurut Nasuca, yang pertama, penggunaan unsur gramatikal secara eksplisit. Kedua, imbuhan lengkap. Ketiga, kata ganti resmi. Keempat, kata baku. Kelima, ejaan yang disempurnakan. Keenam, menghindari unsur kedaerahan. Ketujuh, ragam bahasa non-formal. Menurut Sri Pamungkas, digunakan dalam situasi santai dengan ciri-ciri kalimat sederhana, tidak berpola ketat. Kedua, subjek sering diimplisitkan. Ketiga, menggunakan kata sehari-hari. Komunikasi politik. Menurut Mas Wadi Rauf, komunikasi politik adalah kajian ilmu politik karena berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan aktivitas politik aktor politik. Komunikasi politik terbagi dalam dua dimensi. Kegiatan politik menyampaikan pesan politik oleh aktor politik. Kegiatan ilmiah, komunikasi politik dalam sistem politik. Pendapat para pakar. Rusadi Kanta Prawira, komunikasi politik menghubungkan pikiran politik di masyarakat. Astrid S. Soesanto, komunikasi politik diarahkan untuk mengaruhi masyarakat melalui kesepakatan politik. Reolov dan Van Loon fokus pada muatan pesan politik yang disampaikan. Bentuk-bentuk komunikasi politik. Retorika politik, penggunaan pidato untuk persuasi publik. Aristoteles membagi dalam 3 jenis: deliberatif, forensik, demonstratif. Agitasi politik, membangkitkan kontradiksi dan menentang keadaan. Sering berkonotasi negatif karena sifatnya menghasut. Propaganda politik, komunikasi politik yang direncanakan untuk mempengaruhi kelompok secara sadar. Lobby politik, komunikasi dialogis antara aktor politik yang bersifat informal. Tindakan politik, membangun citra politik melalui tindakan nyata seperti kampanye politik. Ragam bahasa Indonesia dalam kampanye politik. Penggunaan ragam bahasa dalam kampanye politik sangat penting untuk membedakan diri dari pesaing politik dan menarik simpati publik. Kesalahan dalam penggunaan bahasa dapat mengakibatkan pesan politik menjadi tidak efektif. Beberapa contoh kesalahan bahasa dalam kampanye. Penggunaan kata yang berulang. Contoh kata gebrakan yang diulang dengan makna yang sama menimbulkan ambiguitas. Solusi, penggunaan kalimat yang lebih jelas seperti marilah kita bekerja sama untuk meraih perubahan. Penggunaan kata ganti berlebihan. Contoh,
Kata Anda yang digunakan terlalu sering membuat pesan menjadi tidak fokus. Solusi, gunakan kata yang lebih tepat seperti masyarakat atau rakyat. Penggunaan kalimat yang tidak efektif. Misalnya, namun semua program itu tidak akan berarti jika Anda tidak mendukung kami. Solusi, ganti dengan kalimat lebih ajakan seperti dukunglah kami agar program kerja kami dapat terlaksanakan dengan baik. Pentingnya penggunaan bahasa dalam kampanye. Bahasa yang tepat dapat mengugah masyarakat untuk memilih calon yang menawarkan program sesuai dengan aspirasi mereka. Retorika yang efektif dan ajakan yang jelas membantu kampanye mencapai hasil yang diinginkan. Kesimpulan, penggunaan ragam bahasa dalam berbagai konteks seperti kampanye politik sangat penting untuk memastikan pesan dapat tersampaikan dengan efektif dan tepat sasaran. Dalam situasi formal, bahasa harus disampaikan dengan tata bahasa yang benar, kata baku dan jelas. Sementara itu, dalam situasi non-formal, bahasa yang digunakan lebih sederhana dan santai. Dalam komunikasi politik, ragam bahasa memainkan peran strategis untuk menarik perhatian publik dan mempengaruhi pemilih. Kesalahan dalam penggunaan bahasa dapat menyebabkan pesan menjadi ambigu dan tidak efektif. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan audiens dan tujuan komunikasi, seperti dalam retorika, agitasi, propaganda, lobi, dan tindakan politik. Penggunaan bahasa yang tepat sangat menentukan keberhasilan sebuah kampanye. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 saja. Tolong dicatat ya. Gua Hen. Yang Oke, bertanya untuk tolong Ariel, dicatat, yang Saya. sama tolong dicatat ya. Silakan. untuk Ariel dulu. Oke, Mas Ariel, silakan bertanya. Eh, Perkenalkan nama saya Ariel Ramadhani. Saya ingin bertanya bagaimana pengaruh konteks budaya terhadap ragam bahasa politik di Indonesia. Oke, mantap. Sebelumnya Ariel dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Ya, selanjutnya sebut nama dong Saya. yang mau nanya. Bolehnya gak? Siapa? Halo, perkenalkan. Nama saya Maisuri Tridayanti dari kelompok 1. Ya, Ya, pertanyaannya, tolong jelaskan fungsi ragam bahasa dalam komunikasi resmi. Kan tadi ada beberapa fungsi tuh ya. Jadi saya minta jelasin salah satunya aja gitu. tadi pertanyaannya tolong jelaskan fungsi ragam bahasa dalam komunikasi resmi. Ya, Oke. terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya. Saya. Halo, perkenalkan, nama saya Yosef Nur Putra. Em, saya dari kelompok 7 ingin bertanya, apa bedanya propaganda sama agitasi dalam komunikasi politik? Dan gimana sih dua strategi ini bisa mempengaruhi pendapat orang? Tadi apa? Boleh diulang apa bedanya propaganda dengan Ya, bedanya propaganda sama agitasi dalam komunikasi politik. Terus gimana sih dua strategi ini bisa mengaruhi pendapat orang? Terima kasih. Oke, ada lagi? cukup? Maaf ya, cukup. Untuk 3 pertanyaan saja sesi tanya jawab. Sesi pertanyaan kami. Silakan langsung jawab ya. Oke, untuk pertanyaan Ariel dari kelompok 3, konteks budaya sangat, dia bertanya, konteks budaya sangat mempengaruhi ragam bahasa politik Indonesia. Oke, jawabannya, yang mempengaruhi itu media berperan sebagai saluran utama dalam menyebarluaskan ragam bahasa politik.
melalui berita, opini, dan debat publik. Media membantu membentuk narasi politik dan mempengaruhi cara masyarakat memahami isu-isu penting. Silakan yang bertanya, bagaimana dengan jawabannya? Bagaimana, Gimana? Mas Ariel? Apakah sudah puas? Ya, puas, puas. Lanjut. Ke pertanyaan kedua, silakan. Oh iya, ini kita waktunya di Zoom ini cuma 40 menit, jadi agak cepat ya. Silakan. Eh, saya akan menjawab pertanyaan dari Maisuri kelompok 1. Tadi pertanyaannya, jelaskan fungsi ragam bahasa dalam komunikasi resmi. Fungsi ragam dalam komunikasi resmi itu untuk memastikan penyampaian informasi secara jelas, eh, tepat, dan formal sesuai dengan konteks atau situasi yang serius atau institusional. Apakah sudah puas? Gimana, Mas Suri? Semuanya. Jangan, cari aja sampai titik. Sudah? Nah, udah ada catatan. Silakan kalau mau ditambahkan atau mau disanggah, silakan. Ya, silakan jika ada yang ingin menyanggah. Kalau dari saya mungkin cukup ya. Terima kasih. Oke. Lanjutkan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan Yusuf Nur Putra dari kelompok 7. Apa bedanya propaganda sama agitasi dalam komunikasi politik dan gimana dua strategi ini bisa ngaruhin pendapat orang? Ya, jadi dalam komunikasi politik, propaganda dan agitasi memiliki perbedaan. Itu propaganda merupakan upaya untuk menyebarkan informasi atau ide yang mendukung suatu agenda tertentu. Kemudian agitasi lebih berfokus pada menghasut atau memotivasi audiens untuk bertindak. Kedua strategi ini dapat mempengaruhi pendapat orang dengan cara yang berbeda, yaitu propaganda dapat membentuk pandangan jangka panjang dengan menyajikan informasi secara berulang dan membangun narasi yang mendukung agenda tertentu. Kemudian agitasi lebih bersifat reaktif dan bisa menciptakan gelombang semangat dalam waktu yang singkat. Bagaimana, Mas Yusuf? Berarti propaganda ini bisa mempengaruhi persepsi dan sikap publik dalam jangka panjang ya? Iya, bisa. Oh, oke, oke. Oke, terima kasih. Yuk. Terima kasih. Eh, Sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ganteng. Lutfiah Hibah, Bentar banget. Putar, Sama-sama itu. Nayara, Junaipan, Rangga Dharma, Novan belum buka kameranya ya. Lutfiah hadir nggak? Putri, Putri ada? Junaipan, Nopan hadir. Junaipan, Rangga. Ya, perhatikan ya. Nah, tadi teman kalian sudah menjelaskan tentang ragam bahasa. Terus selanjutnya dengan tanya jawab tadi
Ya, ini dengan pertemuan yang kita sedang berjalan melalui Zoom, ya bisa ya dilihat efektif, itu sudah bagus ya. Karena Zoom kita ini kebetulan gratis, jadi waktunya cuma 40 menit gitu ya. Di sini ada kelemahan dan kekurangan beda dengan Zoom yang berbayar, itu bisa semuanya semaunya kita sampai berapa jam. Jadi kita bisa memanfaatkan, ini termasuk tadi yang presentasi sudah bisa memanfaatkan waktu yang singkat gitu ya. Nah, ini 10 menit lagi nih sudah di gitu ya. Selanjutnya ada sekalian, perhatikan kita di dalam mempelajari bahasa ya, ragam bahasa maksudnya. Bentar, ragam bahasa menambahkan adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda. Topik yang dibicarakan menurut hubungan pembicaraan dan serta menurut medium pembicaraan. Sebentar, saya belum share screen. Ya, artinya apa? Bahasa itu berbeda-beda. Tadi ada bahasa tulis, ada bahasa lisan. Ya. Bahasa tulis dengan bahasa lisan itu berbeda. Ya, bahasa tulis itu dengan ya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau sekarang dengan poebi kalau bahasa tulis ya, dan menggunakan gramatikal. Ya, grammarnya digunakan. Beda dengan bahasa lisan. Ada juga bahasa lisan yang resmi juga menggunakan gramatikal. Beda dengan bahasa obrolan. Itu pun tergantung acara yang dihadapi seperti pidato. Ya, ini pidato yang sifatnya keagamaan jarang yang menggunakan bahasa gramatikal. Ya, bahasa pidato yang benar. Ya. Sehingga banyak bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa daerah atau tidak tersusun rapi gitu ya. Isinya tidak nih. Ada salah satu dulu kiai yang menggunakan gramatikal bahasa yang bagus itu PMZ, itu bagus sekali kalau penyampaiannya. Kalau orator seperti Bung Karno itu bagus bahasanya ya. Nah, ini dengan bahasa tulisan tadi sudah diperlihatkan, nanti tinggal di itu ya. Bahasa tulis itu ada contohnya di jurnal. Itu jurnal itu sudah menggunakan bahasa tulis yang resmi, gramatikal. Nah, untuk menulis karya ilmiah itu gramatikalnya sangat diperhatikan. Jangan seperti nanti Anda belajar bahasa Indonesia, pada saat Anda belajar menulis jurnal maupun skripsi, itu sangat mempengaruhi, gramatikal sangat mempengaruhi tulisan Anda. Makanya di situ ada pedoman penulisan bahasa Indonesia, ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang dijadikan pedoman untuk penulisan atau EYD. Oleh karenanya, adik sekalian, di sini kita harus belajar. Nah, kenapa saya wajibkan Anda mengambil jurnal untuk diskusi ini? Untuk supaya Anda tahu bahasa yang resmi digunakan dalam penulisan. Sehingga Anda punya pengalaman. Pada saat Anda menulis skripsi, maka pada saat Anda menulis skripsi, Anda paham. Oh, semacam ini penulisan jurnal dan skripsi, karya ilmiah gitu. Terus tambah lagi nanti ada tugas yang saya selalu mengingatkan kepada adik-adik sekalian, tugas bahasa Indonesia untuk masing-masing pribadi, yaitu membuat outline. Outline itu semacam ringkasan daftar isi, ya, semacam daftar isi lah. Yang paling bagusnya Anda melihat skripsi orang yang mirip-mirip judulnya dengan skripsi Anda nanti, gitu ya. Sesuai dengan jurusan, sehingga apa? Sehingga nanti Anda paham, punya bahan. Oh, nanti skripsi saya semacam ini. Sudah punya bayangan. Sehingga pada saat Anda sudah paham, maka hasilnya
Anda akan mudah menulis skripsi, gitu ya. Nah, menulis skripsi dan juga Anda akan mudah menulis jurnal, gitu ya. Sekarang kita buat outline untuk tugas mandiri dulu, tapi jangka waktunya masih nanti sampai sebelum UAS, seminggu sebelum UAS, ya. Terus ada sekalian, saya mau share screen yang pembelajaran kita ya bahasa Indonesia. Ini cara pandang penutur terhadap mitra komunikasi. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kita ya. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan, ditandai dengan ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Nah, pada saat kita menulis di WA ngobrol ya, maka itu kita tidak menggunakan bahasa resmi. Beda dengan kita menggunakan bahasa resmi pada saat kita tulisan ya. Menulis itu sama, obrolan di WA itu kan tulisan, bahasa obrolan itu beda dan tidak menggunakan bahasa resmi. Bahkan jauh dari bahasa resmi, ya namanya bahasa gaul lah. Nah, fungsi bahasa baku tadi sudah dijelaskan juga sebagai pemersatu, sebagai penanda kepribadian. Jadi orang yang menggunakan bahasa baku cirinya orang terpelajar. Nah, kita kan seorang calon sarjana nih. Mahasiswa kalian sebagai calon sarjana itu termasuk orang-orang yang calon orang hebat, terpelajar, calon sarjana. Maka itu gunakanlah bahasa Indonesia yang resmi baik dalam untuk menulis maupun untuk ngobrol sehingga bahasa kita rapi, kelihatan kita sebagai orang terpelajar. Kalau kita menggunakan bahasa yang rapi dan bahasa baku, itu akan menambah kewibawaan kita, ya, dan menjadi kerangka acuan. Oh, si Anu bagus sekali ucapannya, enak sekali bahasanya, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh ciri bahasa baku dan tidak baku. Nah, tidak dipengaruhi dengan bahasa daerah, ya baku. Ini bahasa baku saya. Mengapa dilihat bertemu? Kalau tidak baku buah, kenapa? Dilihatin gitu dan lain sebagainya. Ini contoh tinggal dibaca ya. Terus ini contoh baku. Lagi ia bekerja keras, ia kerja keras. Itu beda ya yang tidak bakunya. Di sini bisa dilihat ya di share screen di materi ajar ya. Terus untuk selanjutnya dari sekalian ini waktunya kita tinggal 2 menit 26 detik. Nah, kira-kira mau dilanjutkan atau kita cukupkan sampai di sini? Habisin aja Pak waktunya Pak. Hah? Apa? Waktu meetnya dihabisin aja. Iya, nanti ditutup ya. Waktu 2 menitnya ya. Selanjutnya, jadi kita setelah ini tidak diperpanjang ya, tidak di-upgrade ya. Nah, ragam bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Nah, bahasa resmi atau bahasa formal itu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Seperti kita pidato kepresidenan, pidato menteri, pidato tentang kampus akademik, ya surat menyurat, bertutur dengan orang yang tidak kita kenal, dekat atau lebih tinggi status pangkatnya. Kita harus menggunakan bahasa yang resmi. Adapun cara-cara ciri-ciri bahasa formal itu menggunakan unsur gramatikal tadi secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti, menggunakan kata baku, menggunakan EYD dan menggunakan unsur kedaerahan. Kadang-kadang ya kesekeliran. Nah, ini ragam bahasa lisan. Tadi sudah dijelaskan juga ragam bahasa yang dituturkan dengan indera mulut, sedangkan ragam bahasa tulis yang dituturkan atau dituangkan dengan simbol-simbol atau huruf-huruf. Kemudian ini ragam bahasa lisan, ini ragam bahasa tulis. Menghendaki adanya orang kedua. Nah, ragam bahasa tulis tidak mengharuskan adanya teman berbicara berada di depan. Ya. Terus
unsur-unsur gramatikal SOP-nya tidak dinyatakan dalam bahasa lisan, sedangkan fungsi gramatikal harus nyata dan jelas di dalam bahasa tulis. Selanjutnya ini bentuk katanya, ya ragam lisan. Ini bisa dibaca langsung deh ya, untuk membedakan karena kita berkejaran dengan waktu. Waktunya tinggal 1 menit lagi, ya. Jadi mohon maaf ini atas segala kekurangan karena fasilitas yang diberikan ini ya kita semuanya resmi, apa istilahnya serba gratis. Jadi kita ada kelebihan dan kekurangan. Untuk itu selanjutnya adik-adik